Sistem urinaria yaitu sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh lagi dan juga menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Tujuannya untuk mempertahankan keseimbangan internal tubuh. Sistem urinaria terdiri atas pasang ginjal yang berfungsi mengeluarkan sekret atau senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar urin. Juga sepasang ureter yang berfungsi untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Selanjutnya, sebuah kantung kemih sebagai penampung urin. Dan yang terakhir adalah sebuah uretra yang berfungsi menyalurkan urin dari kantung kemih. Organ pertama pada sistem urinaria yaitu ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal di belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limfa. Di bagian atas ginjal terdapat kelenjar adrenal. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat hati. Sebagian dari bagian ginjal atas terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak yang membantu meredam goncangan. Ginjal berbentuk seperti kacang. Orang dewasa memiliki ginjal dengan panjang 12-13 cm, lebarnya 6 cm dan beratnya 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus merupakan tempat arteri pulmonaris, vena, bronkus, dan saluran limfo masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis, syaraf dan pembuluh getah bening. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau disebut juga kapsula renalis berupa jaringan fibrus atau ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas lapisan luar atau lapisan korteks dan lapisan dalam atau medula. Fungsi ginjal antara lain yang pertama, mengeluarkan zat sisa organik. Yang kedua, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Yang keempat, pengaturan produksi eritrosit. Yang kelima, pengaturan tekanan darah. Yang keenam, pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Yang ketujuh adalah pengeluaran zat beracun. Adapun fisiologi ginjal, yang pertama mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Kelebihan air dalam tubuh akan disekresikan oleh ginjal sebagai urin kemih yang encer dalam jumlah besar. Sementara kekurangan air atau kelebihan keringat menyebabkan urin yang disekresi berkurang dan konsentrasinya lebih pekat sehingga susunan dan volume cairan tubuh dapat dipertahankan normal. Fisiologi ginjal yang kedua adalah mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. Bila terjadi pemasukan atau pengeluaran abnormal ion-ion akibat pemasukan garam yang berlebih atau penyakit, contohnya diare atau muntah, ginjal akan meningkatkan ekskresi ion-ion penting misalnya Na, K, Cl, Ca, dan PO3.
Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa cairan dalam tubuh. Bergantung pada apa yang dimakan, campuran makanan menghasilkan urin yang bersifat asam, pH kurang dari 6. Apabila banyak makan sayur-sayuran, urin akan bersifat basa. pH urin bervariasi antara 4, 8/8, dan 2. Yang keempat yaitu ekskresi sisa hasil metabolisme, contohnya zat-zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme, hemoglobin, dan bahan kimia asing. Yang kelima, fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal menyekresi hormon renin yang mempunyai peranan penting mengatur tekanan darah, membentuk eritropoiesis yang mempunyai peranan penting untuk memproses pembentukan eritrosit. Yang keenam, membentuk hormon dihidroksi kolekalsiferol atau vitamin D aktif yang diperlukan untuk absorpsi ion Ca di usus. Bagian berikutnya dari sistem urinaria yaitu ureter. Ureter merupakan tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada kantung kemih. Panjang ureter antara 25-30 cm. Persarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior melalui neuron-neuron simpatis. Ureter terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pars abdominalis yang berada di dalam rongga abdomen. Yang kedua, pars pelvina yang berada di dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa dan jaringan dalam yaitu otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Bagian sistem urinaria yang ketiga adalah kantung kemih. Merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktif otot polos di dindingnya. Kantung kemih mempunyai bagian yang pertama yaitu apex, adalah bagian yang dihubungkan ke kranial oleh urakus atau sisa kantong aletois sampai ke umbilicus. Yang kedua, korpus. Yang ketiga, fundus. Kantung kemih dipersarafi oleh saraf otonom atau saraf tak sadar. Yang terakhir, bagian dari sistem urinaria adalah uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kantung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita memiliki panjang sekitar 2,5-4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Uretra pada pria memiliki panjang 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai letaknya. Praprostatika terletak sebelum kelenjar prostat. Prostatika terletak di prostat membranosa sekitar 1,5 cm dan di lateral atau tapi terdapat kelenjar bulboretralis
atau sepasang kelenjar kecil yang terletak di sepanjang uretra. Yang terakhir, spongiosa, yaitu sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongiosum penis atau jaringan ekskresi. Selanjutnya, pembahasan mengenai proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin yang pertama adalah filtrasi, yaitu proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Proses ini terjadi di dalam glomerulus. Zat yang berukuran kecil di antara lain adalah glukosa, ion, dan limbah nitrogen mengalami filtrasi. Molekul besar seperti protein dan sel darah tertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arterial efferent, dan hasil dari filtrasi ini adalah filtrat glomerulus atau urin primer. Tahap kedua pembentukan urin adalah reabsorpsi. Merupakan proses penyerapan kembali urin primer yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal, dan pada tahap ini menghasilkan filtrat tubulus atau urin sekunder. Yang ketiga adalah sekresi atau augmentasi, proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tidak berguna seperti ion H, K, dan NH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus contortus distal. Kemudian dialirkan ke tubulus contortus collectivus, lalu dialirkan ke saluran pengumpul. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya yang dialirkan ke rongga ginjal, kemudian dialirkan ke ureter, lalu ke kantong kemih untuk disimpan sementara. Bila kantong kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya adalah ciri-ciri urin normal. Jumlah urin rata-rata 1-2 liter sehari, tetapi berbeda-beda sesuai jumlah cairan yang dimasukkan. Banyaknya urin bertambah pula bila terlampau banyak protein yang dimakan. Warna urin bening oranye pucat tanpa endapan. Baunya biasa sampai tajam. Biasanya jika tajam disebabkan karena kurang minum air putih, memakan makanan tertentu, infeksi saluran kemih, gangguan metabolisme tubuh, gangguan hormonal. Berat jenis urin berkisar dari 1010 sampai 1025. Salah satu penyakit pada sistem urinaria adalah gagal ginjal, yaitu penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan, bahkan ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia di dalam tubuh, ataupun memproduksi urin. Penyebab gagal ginjal biasanya hipertensi, diabetes, kanker, kista, dan sumbatan saluran kencing. Bisa jadi oleh batu atau tumor. Ciri-ciri gagal ginjal adalah kepala pusing dan sulit berkonsentrasi, rasa gatal yang berlebih, tubuh merasa kedinginan, sesak nafas,
sakit di sekitar pinggang, kencing sedikit atau kencing merah darah, dan kelainan urin. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat salah-salah kata dan tidak jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.